Halo teman-teman, nama saya Albertus. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai Microsoft Resistance, suatu software yang sama dari Bentley seperti Microsoft Modeler untuk mengetahui resistance kapal. Namun sebelum itu saya ingin mengajarkan dulu apa yang perlu disiapkan dalam menggunakan Microsoft Resistance yang ada di Modeler. Jadi ini saya sudah buka Microsoft Modeler yang kemarin, yang seperti pada video sebelumnya, desain kapal selam. Ini untuk sebelum kita pindah ke Microsoft Resistance, kita bisa ke data frame of reference. Di sini kita lihat bahwa di sini bisa kita atur syaratnya. Nah, ini kita mau atur dulu. Misalkan kita mau syaratnya segini. Ini misalkan teman-teman mengarahkan kursor ke bidang gambar. Di pojok kiri ini ada tinggi posisi kursor teman-teman dilihat dari 0 point. Ini kita atur dulu unitnya ya, jadi meter dan ton. Guys, DWL-nya saya mau set lebih tinggi 1, sekitar 2 meteran ya. Jadi kita di data frame of reference kita ubah DWL-nya menjadi 2 meter. Kita atur juga after perpendicular. Untuk kali ini kita klik set to DWL aja. Set to DWL, forward perpendicular, set to DWL. Misalkan teman-teman misalkan mempunyai rudder di bagian belakang, ini bisa kita ubah jadi 0 saja. Aduh, maaf, tekan enter. Mungkin kita bisa ubah ya teman-teman, jadi 0 di bagian sini supaya dia ada di bagian belakang kapal. Untuk FP kita set to DWL karena FP ini udah otomatis perpotongan antara garis air dan bagian depan kapal. Terus di sini kalau teman-teman lihat ada pilihan di sini option. Ini adalah lokasi 0 point-nya. Jadi misalkan kalau teman-teman mau 0 point-nya di posisi after, secara longitudinal, terus secara vertikal ini juga ini. Misalkan teman-teman mau 0 point-nya berdasarkan baseline atau berdasarkan DWL, ini bisa diatur di sini terus pencet OK. Nanti di sini akan berubah 0 point-nya. Misalkan teman-teman mau mengubah 0 point-nya di bagian bawah ini, bisa menggunakan data frame of reference. Baseline-nya ini diklik dulu find base-nya. Nah, di sini klik OK. Nah, jadi di bawah sini. Lalu setelah kita sudah atur syaratnya, kita save dulu. Terus kita buka Microsoft Resistance. Nah, di sini kita file, open design, lalu ke desain yang teman-teman inginkan. Submarine. Nah, di sini teman-teman bisa pencet yang rendering ini untuk melihat bentuk kapalnya. Nah, ini sebelum kita mulai kita perlu tahu juga apa yang ada di sini, mulai dari unit. Di sini unit kita atur length unitnya meters, mass weight-nya ini ton, speed unit teman-teman mau menggunakan knot atau meter per second di sini. Nah, ini resistance-nya, satuan resistance, power unit, apa teman-teman mau pakai kilowatt atau horsepower, ini kita klik. Kita atur, terus kita mencet OK. Ini untuk aturnya di data Unix ya ini ya. Selanjutnya
kita pergi ke toolbar analisis. Di sini ada metode, ini kita pilih. Metode ini adalah metode pencarian resistance yang teman-teman ingin gunakan sesuai dengan tipe dan jenis kapal teman-teman. Bisa dengan misalkan kalau kapal teman-teman adalah kapal planning, bisa di sini ada Savitsky, Latiharju, Don and Fox, Wyman gitu. Nah, untuk ini kapal selam saya juga kurang tahu ya metode yang tepat itu seperti apa. Cuma di sini saya akan pilih semua aja supaya nanti bisa terlihat bedanya. Kita klik OK. Analisis terus di speed. Nah, di speed ini ada speed range-nya. Speed range ini sebenarnya adalah teman-teman mau nyari resistance di range speed berapa. Biasanya di sini adalah saya atur di sini 0 knot dan maksimumnya ini adalah maksimum speed. Misalkan kita biarkan saja ini 13 knot. Nah, untuk sebelum melakukan analisa hambatan, teman-teman juga harus tahu kapal teman-teman mau beroperasi di kecepatan berapa knot. Nah, ini kita klik OK, kita ke analisis lagi, efisiensi. Nah, untuk efisiensi ini adalah tentang seberapa efisien atau seberapa banyak power loss yang akan terjadi dari propeller ke main engine. Nah, buat teman-teman yang mungkin pernah mendesain kapal ya, tahu kalau dari EHP menuju BHP itu ada beberapa rumus yang merupakan pendekatan dari energi loss yang terjadi dari EHP ke BHP. Teman-teman kalau mau pakai perhitungan tersebut bisa. Di sini kita atur 100%, cuma beberapa peristiwa ini bisa kita ubah jadi 50% untuk tahu power di BHP-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini kan selain mendapatkan resistance juga mendapatkan power. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan power hasil analisa di sini sebagai power main engine teman-teman, berarti harus mengubah efisiensinya ini menjadi 50%. Tapi kalau teman-teman mau ambil resistance-nya aja untuk dimasukkan ke rumus yang ada di buku untuk mengubah EHP menjadi BHP, berarti di sini efisiensinya bisa pakai 100%. Nah, untuk kali ini saya menggunakan 50%. Atau teman-teman juga bisa menggunakan dua metode ya, dengan efisiensi 50% hasil analisa dari maksud resistance, juga dari power yang dihasilkan dari persamaan itu. Untuk tahu aja seberapa akurat hitungan teman-teman. Selanjutnya itu measure all, kita measure all oke aja. Terus kita bisa calculate free surface. Nah, di sini calculate free surface ini ada speed. Ini yang teman-teman isi, cuma ini tidak terlalu penting karena di sini sebenarnya adalah, jadi nanti setelah kita calculate free surface nanti ada gelombang. Ini sekalian saya oke. Nah, speed itu akan, jadi hasil dari calculating surface ini nanti akan berupa gambar ombak yang mungkin terjadi pada kecepatan yang tadi kita input, yaitu 6,3 sekian-sekian. Namun untuk misalkan teman-teman mau analisa service speed, sebenarnya tidak terlalu pengaruh karena yang dianalisa dari resistance-nya ini dari yang tadi kita sudah input speed-nya dari minimum 0 knot sampai 13 knot. Jadi untuk calculate speed yang ada di calculate free surface ini nggak terlalu berpengaruh teman-teman. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah ombak yang akan terjadi atau aliran air yang akan terjadi ketika kapal di speednya 6,634 itu. Kalau misalkan teman-teman mau memvisualkan
di speed service teman-teman, ya tinggal diganti di calculate resurface menjadi speed service ya teman-teman. Cuma dari hasil itu sama aja. Kita menganalisa hasil dari speed 0 sampai 13 knot itu yang sudah kita atur. Nah, untuk melihat datanya, kita bisa ke data window ini. Nah, untuk melihat hasilnya, kita ke result window. Di sini ada speed dari 0 sampai 13 yang kita atur. Nah, di sini menurut road numbernya sekian. Ini adalah resistance menurut Sapitsky planning. Resistance-nya sekian dan power yang dibutuhkan di main engine untuk mencapai kecepatan, misalkan pada pada ini ya teman-teman, untuk 10,4 knot dia mempunyai resistance menurut Savitsky planning, dia punya resistance sebanyak 257 knot. Nah, untuk mencapai 257 knot ini, menurut analisa dari Maxsurf yang menggunakan efisiensi 50% tadi, daya mesin yang dibutuhkan itu 2751 kW. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari Savitsky, Brown Fox, sampai ke banyak metode tadi punya hasil resistance yang beda-beda. Jadi sebelum teman-teman mau menganalisa Maxsurf resistance, menganalisa hambatan melalui Maxsurf resistance ini, teman-teman harus analisa dulu teman-teman mau pakai metode apa. Misalkan pada kapal selam, metodenya yang digunakan yang paling cocok apa. Kalau misalkan ternyata tidak ada di Maxsurf dan lebih dari buku-buku menunjukkan rumus empiris, lebih baik menggunakan rumus empiris itu daripada menggunakan Maxsurf resistance. Nah, selanjutnya ini kan merupakan adalah kapal selam, dan yang kita lakukan itu adalah menganalisa hambatan pada syarat setinggi sekian ya teman-teman. Sedangkan kapal selam ada dua kondisi, ada saat dia kondisi mempunyai syarat seperti ini dan ada di kondisi menyelam. Nah, dalam kondisi menyelam, misalkan teman-teman menggunakan Maxsurf resistance untuk menentukan hambatannya, nah teman-teman juga harus menggambar atau memodelkan bangunan atas, memodelkan sayap-sayap atau stabilizer kalau misalkan teman-teman punya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu untuk penjelasan Maxsurf resistance. Intinya adalah Maxsurf resistance ini dapat menghasilkan output berupa hambatan serta power yang dibutuhkan. Nah, power yang dibutuhkan ini bisa dilakukan dengan menggunakan analisa Maxsurf untuk menentukan mesin utama yang dibutuhkan kapal, atau bisa juga dengan rumus empiris-empiris lainnya dari buku-buku yang telah ada. Atau teman-teman bisa bandingkan hasil dari analisa Maxsurf resistance sama rumus empiris yang ada di buku-buku supaya hasilnya lebih akurat. Nah, di sini juga bisa dilihat grafik-grafik resistance sama speed, power versus speed. Ini bisa teman-teman cari tahu sendiri. Di sini juga ada CSA-nya, grafik CSA kapalnya juga. Nah, ya kira-kira gitu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.